Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Aaron, NIM 22030304, Prodi Ilmu Kelautan dari Fakultas IPA dan Ilmu Kelautan Universitas Oslo. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang pembahasan dinamika senyawa polutan untuk memenuhi tugas dinamika senyawa polutan. Yang pertama yaitu pendahuluan antar dinamika senyawa polutan, di mana senyawa polutan mengacu pada proses fisik, kimia, dan biologis yang menentukan bagaimana polutan bergerak, berubah, dan terkumulasi di lingkungan. Polutan dapat berasal dari aktivitas manusia seperti antropogenik, seperti industri, pertanian, pertambangan, dan transportasi, maupun dari sumber alami seperti letusan gunung api atau kebakaran hutan. Sehingga senyawa polutan ini bisa bermacam-macam. Selanjutnya masuk ke bagian proses dalam sistem lingkungan. Proses dalam sistem lingkungan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu transportasi atau adveksi dan difusi, perpindahan senyawa dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui aliran udara atau air. Yang kedua yaitu transformasi kimia dan biologis berupa bentuk kimia melalui fotosintesis, oksidasi, atau biodegradasi. Yang ketiga yaitu sedimentasi dan bioakumulasi, polutan yang tidak larut dapat mengendap di sedimen atau serapan oleh organisme hidup. Masuk lagi ke selanjutnya yaitu masuk ke bahan kimia pengganggu endokrin disrupting chemical atau EDCS. Sumber dan contoh EDCS. Beberapa contoh umum bahan kimia pengganggu endokrin meliputi pertama bisphenol A atau BPA, digunakan dalam plastik, polikarbonat, dan resin epoksi. Dan selanjutnya itu flatalat atau fat halates, digunakan sebagai pelunak plastik PVC. Yang ketiga yaitu pestisida organoklorin seperti DDT. Yang keempat yaitu poliklorinasi bivanil atau PCB, bahan pendingin industri. Yang selanjutnya yaitu estrogen sintesis, misalnya entinil estradiol, dari obat konsumsi yang terbuang ke lingkungan perairan. Selanjutnya yaitu masuk ke polusi beracun global, Present Organic Pollutant atau POPs. POPs atau Present Organic Pollutant adalah kelompok bahan kimia organik yang tahan terhadap degradasi lingkungan. Senyawa ini sulit terurai, bersifat toksik, biokumulatif, dan dapat berpindah secara lintas batas geografis melalui udara, air, atau rantai makanan. Itu ciri-ciri utamanya yaitu persisten, tidak mudah terurai oleh cahaya, panas, atau mikroorganisme. Yang kedua yaitu biokumulatif, menumpuk di jaringan lemak organisme. Yang ketiga yaitu biomagnifikasi, konsentrasi mengikat di tingkat tropik yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Yang keempat yaitu transformasi jarak jauh, dapat berpindah dari daerah industri ke wilayah kutub atau terpencil. Selanjutnya yaitu polutan beracun, masih berhubungan dengan slide yang sebelumnya. Beberapa senyawa yang termasuk dari antara lain DTT atau disholate
diphenyl trilurene atau pestisida insektisida. Yang kedua yaitu PCB atau polychlorinated biphenyl atau cairan pendingin dan pelumas industri. Yang selanjutnya yang tiga yaitu dioksin dan furan, hasil samping pembakaran bahan organik yang mengandung klorin. Yang keempat yaitu aldrin, deldrin, endrin, dan alkohol dan velorden, inseksida organokrin. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, dapat menyebabkan gangguan sistem kekebalan tubuh dan hormon. Yang kedua ya efek neurotoksik pada hewan dan manusia. Yang ketiga yaitu penurunan populasi satwa liar akibat gangguan reproduksi. Yang keempat yaitu kontaminasi ekosistem global termasuk di Arktik dan Antartika. Masuk lagi kita ke selanjutnya yaitu keterkaitan dinamika polutan EDCS dan POPS. Senyawa EDCS dan POPS sama-sama berperan penting dalam dinamika polutan global. Keduanya dapat tertransportasi melalui atmosfer dan perairan, serta mengendap dalam sedimen atau terakumulasi dalam organisme akuatik. Proses-proses seperti adsorpsi, desorpsi, dan degradasi biologis menentukan distribusi spesial seperti umur keberadaan polutan di lingkungan. Pemahaman tentang dinamika ini menjadi dasar dalam yang pertama modeling lingkungan, yang kedua yaitu penilaian risiko ekotoksikologi, dan yang ketiga yaitu perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan lanjutan. Masuk slide yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang sudah saya bacakan. Dinamika senyawa polutan menggambarkan pergerakan dan perubahan zat pencemar di lingkungan yang dapat berdampak negatif bagi ekosistem dan manusia. Bahan kimia pengganggu endokrin serta polutan beracun global termasuk jenis polutan berbahaya karena bersifat persisten, toksik, dan maupun terakumulasi dalam organisme. Oleh karena itu, pengendalian, pengawasan, dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. Sehingga apabila kita mengurangi penggunaan bahan kimia akan berefek keberlanjutannya, sehingga kita sebagai manusia akan dianjurkan untuk mengurangi bahan-bahan yang mengandung bahan kimia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.